Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Amma ba'du, para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian tafsir dari kitab At-Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili. Kita melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah ayat 14 sampai 16, yaitu masih temanya tentang sifatul munafiqin, sifat-sifat kaum munafik pada bagian ketiga, di mana Allah Ta'ala menceritakan kepada kita semuanya mulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat ke-16 ini sifat-sifat kaum munafik, dan nanti ayat 17 sampai 20 itu tentang perumpamaan orang-orang munafik. Jadi ayat-ayatnya yang panjang menceritakan bagaimana sifat-sifat kaum munafik. Sifatul munafiqin, ya, sifat-sifat orang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila berjumpa orang-orang munafik tersebut, alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, qalu, mereka mengatakan, amanna, kami telah beriman. Wa idza khalau, dan apabila mereka kembali ila syayatinihim, kepada setan-setan mereka, kepada para pemimpin pemuka-pemuka mereka, qalu, mereka mengatakan, inna, sesungguhnya kami, ma'akum, bersama kalian. Innama, sesungguhnya kami hanyalah, nahnu, kami, mustahziun, orang-orang yang mengolok-olok, yang menghina. Allahu yastahzi'u bihim, Allah akan membalas penghinaan, olokan-olokan mereka. Wa yamudduhum, dan membiarkan mereka fi tughyanihim, dalam terombang-ambingnya mereka, kesesatan mereka, ya'mahun, mereka bimbang, mereka terombang-ambing. Ulaika, mereka itulah, alladzina, orang-orang yang ishtarau, membeli, ad-dhalalata, kesesatan, bil huda, dengan petunjuk. Fama robihat, maka tidaklah beruntung, tijaratuhum, perdagangan, perniagaan mereka. Wa ma kanu, dan tidaklah mereka muhtadin, mendapatkan petunjuk. Inilah jemaah sekalian kelanjutan tentang sifat-sifat kaum munafikin. Sebelum kita bicara lebih lanjut tentang balaghah dan penjelasan tafsir ayat-ayat ini,
ada sedikit yang ingin saya sampaikan tentang keindahan bahasa, kedalaman makna yang ada dalam Al-Quranul Karim, ya, yang dalam bahasa usul fikih adalah al-i'jaz al-lughawi, yaitu kemukjizatan bahasa dalam Al-Quranul Karim, yaitu pada ayat ke-14 ini. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang ungkapan orang-orang munafik ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman, maka Allah menyampaikan kepada kita dengan redaksi amanna, yaitu kalau dalam bahasa nahwunya adalah dengan jumlah fi'liyah, ya, dengan kalimat verbal. Kami telah beriman. Jumlah fi'liyah itu terbatasi oleh ruang waktu. Kalau di sini fi'il madhi berarti kami telah beriman. Tetapi pada saat Allah Ta'ala mengungkapkan tentang komentar orang-orang munafik pada saat kembali ke gembongnya, ke komplotannya kepada para pemimpin mereka, Allah Ta'ala menggunakan jumlah ismiyah, kalimat nominal, yang mana bukan semata-mata jumlah ismiyah, tapi dengan menggunakan penguat, yaitu inna ma'akum, sesungguhnya kami, ada kata-kata inna. Kalau aslinya adalah nahnu ma'akum, kami bersama kalian. Tetapi untuk memperkuat statement itu adalah Allah menggunakan kalimat taukid penguat, yaitu inna. Aslinya adalah innana, sesungguhnya kami, ma'akum, bersama dengan kalian. Bukan semata-mata itu, tapi malah dikuatkan innama nahnu, sesungguhnya ini kami hanyalah orang yang mustahzi'un, mengolok-olok. Jadi seolah-olah Allah ingin menggambarkan kepada kita tentang ungkapan orang munafik. Jangan khawatir kalau kami bersama-sama dengan orang-orang yang beriman, kami ke masjid, kami sholat, kami melakukan syiar-syiar Islam. Jangan khawatir, sesungguhnya kami ini selalu, ya. Jadi kalau kalimat verbal itu tidak kalimat nominal, jumlah ismiyah, tidak terbatasi oleh ruang waktu, tidak terbatas. Kalau dari jumlah fi'liyah terbatasi oleh waktu, kami telah beriman, sudah lewat waktunya. Kalau di sini adalah jangan khawatir, kami selalu dan terus-menerus bersama dengan kalian di dalam kekufuran. Kami hanyalah orang-orang yang melakukan penghinaan, mengolok-olok saja. Nah, kurang lebih seperti itulah i'jaz lughawi, contoh kedalaman bahasa yang ada di dalam ayat ini. Nah, cuma sekalian rahmatullah, kita lanjutkan balaghah dari sisi sastranya. Kata-kata Allahu yastahzi'u yang kita artikan tadi adalah Allah mengolok-olok. Allah menyebut balasan atas olok-olok, penghinaan, sebagai olok-olok pula, sebagai penghinaan pula. Dan cara demikian adalah disebut dengan istilah majaz, yaitu kata metafora, kiasan atau musyakalah, yaitu dua kalimat memakai lafadz redaksi yang sama tetapi maknanya berbeda, atau ia adalah membandingkan kalimat dengan kalimat yang serupa tetapi memiliki makna yang tidak sama. Istihza, penghinaan, olok-olokan yang dilakukan oleh orang-orang munafik
tidak sama dengan istihza, olokan, penghinaan, balasan penghinaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai perbandingannya adalah contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Surat Asy-Syura ayat 40. Kejahatan yang kedua sesungguhnya bukan kejahatan, tetapi karena kata ini dipakai untuk membandingkan kejahatan, maka dipakailah nama kejahatan tersebut untuknya. Karena Allah itu adalah Maha Adil. Allah tidak pernah mendolimi kepada semua makhluknya. Dalam hadits qudsi dikatakan, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram atas kalian, maka janganlah kalian saling mendolimi. Jadi ketika Allah membalas kejahatan itu karena perlakuan jahat yang dilakukan oleh makhluknya. Seperti kata-kata yang sering kita dengar, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka berbuat tipu daya, mereka berbuat makar. Makar itu adalah sebuah perencanaan konspirasi jahat yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Misalnya adalah pada saat Rasulullah SAW akan hijrah, mereka mengerahkan para pemuda dari berbagai macam suku dengan pedang yang terhunus untuk bersama-sama membunuh Rasulullah SAW supaya Bani Hashim tidak bisa menuntut balas kepada semua suku. Kalau hanya satu pemuda, satu suku saja yang membunuh Rasulullah SAW, maka Bani Hashim akan membalas. Tapi kalau semua pemuda mewakili semua suku, Bani Hashim tidak bisa membalas. Nah, itulah konspirasi, ya, makar jahat yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Maka Allah mengatakan wallahu khairul makirin, dan Allah adalah zat yang sebaik-baik pembalas tipu daya. Atau Allah mengatakan innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, wahai Muhammad, melakukan tipu daya. Dalam ayat ini Allah tidak memerintahkan Rasulullah untuk membalas tipu daya, tapi Allah yang langsung menghandle, wa akidu kaidah, dan aku akan membalas tipu daya itu. Ini sekaligus pelajaran bagi kita semuanya, ya. Ketika ada orang yang berbuat zalim kepada kita, berbuat sesuatu yang kita merasa diperlakukan secara tidak adil, kita dizalimi, kita diperlakukan jahat, kita diperlakukan semena-mena dan lain-lain, cukup kita berdoa pada Allah, tidak perlu membalas kezaliman mereka, tidak perlu membalas tipu daya mereka, maka Allah wa akidu kaidah akan menghandle balasan tersebut, baik itu di dunia apalagi di akhirat nanti. Mungkin mereka melakukan kezaliman tersebut mendapatkan keuntungan secara materi, mendapatkan finansial banyak, tetapi mereka tidak akan mendapatkan keberkahan dari kezaliman tersebut, dan Allah akan membalasnya, ya. Nah, itulah, ya, pelajaran bagi kita semuanya kita kembalikan pada Allah Ta'ala. Ketika kita bersabar, maka kesabaran itulah yang akan menjadi investasi pahala yang sangat banyak untuk kita semuanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan dipenuhi pahala orang-orang yang bersabar dengan tanpa perhitungan, unlimited. Pahala orang sabar itu tidak ada perhitungannya, tidak ada batasannya. Kemudian contoh lain adalah seperti firman Allah Ta'ala,
faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Al-Baqarah 194. Maka barang siapa yang menyerang kepada kalian, fa'tadu 'alaihi, maka seranglah setimpal bimithli ma'tada 'alaikum, setimpal dengan serangannya terhadap kalian. Terutama pada Ashhurul Hurum, orang-orang Arab dulu biasa melakukan peperangan. Kemudian supaya meminimalisir itu, Allah membuat aturan berhenti, selesai, istirahat dari segala macam bentuk peperangan di bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. 4 bulan inilah tidak boleh melakukan peperangan. Tapi kalau ada serangan dari musuh-musuh Islam, maka dibalas dengan terpaksa, bimithli ma'tada 'alaikum. Yang kedua sebenarnya bukan serangan, tetapi adalah merupakan balasan. Sebagai perbandingan lain, contoh Allah Ta'ala berfirman, wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. An-Nahl 126. Kalau kita diperlakukan dengan buruk, maka kita sampaikan tadi sebaiknya adalah bersabar. Tapi kalau dalam batas tertentu sebagai bentuk pelajarannya kepada yang bersangkutan, atau shock terapi supaya dia tidak meneruskan kejahatannya kepada yang lain, maka boleh, ada peluang di sini. Fa'aqibu, balaslah kejahatan mereka bimithli ma uqibtum, sebagaimana mereka melakukan kejahatan kepada kalian. Contoh lainnya jamaah sekalian adalah perkataan orang Arab, al jaza'u bil jaza, balasan setimpal dengan pelanggaran. Atau dalam riwayat disebutkan al jaza'u min jinsil amal, balasan itu adalah sepadan dengan amal kita. Amal baik balasannya baik, amal buruk balasannya buruk. Bukan hanya di akhirat, tapi di dunia ini sudah ada balasannya. Semakin orang melakukan amal, misalnya suatu kebaikan berat, contoh kalau pada musim kemarin ya, hujan deras, dingin, pada saat kita mau jamaah subuh, semakin kita mengeluarkan energi untuk sholat berjamaah di masjid dalam kondisi yang dingin, dalam kondisi gerimis ataupun hujan, maka semakin besar pahalanya. Nah itulah al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung sesuai dengan besar kecilnya, berat ringannya amal kita. Kemudian ayat berikutnya adalah kalimat ishtarau ad-dhalalata bil huda. Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi mereka membeli kesesatan, kemudian petunjuk dijadikan sebagai ongkosnya, sebagai bayarannya. Yang disebut dalam istilah balaghah ini adalah isti'arah tasrihiyah, ya semacam permisalan ya. Allah memakai lafadz syira, yaitu membeli, atau dalam bahasanya adalah berdagang, jual beli, untuk menyatakan tentang penukaran kesesatan dengan kebenaran dan penukaran kekafiran dengan iman, sehingga transaksi mereka rugi. Kemudian Allah memperjelas hal ini dengan ungkapannya fama rabihat tijaratuhum, maka tidaklah beruntung perdagangan mereka. Dan uslub kalimat ungkapan redaksi yang demikian itu disebut at-tasrih, yaitu menyebutkan sesuatu yang sepadan dengan musyabbabi, yaitu yang dijadikan sebagai permisalan. Dalam Al-Quran banyak kata-kata tijarah ya.
perdagangan ya, untuk memberikan pemahaman yang mudah kepada kita. Di samping memang kebiasaan orang-orang Arab sebelum Islam datang pun mereka sudah terbiasa melakukan praktek perdagangan ya. Seperti di surat Quraisy, li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy mereka melakukan perjalanan untuk berjual beli, yaitu ila fihim, kebiasaan mereka rihlatasyita iwasaif, perjalanan pada musim dingin. Orang-orang Quraisy di Mekah itu mereka biasa pergi ke Yaman untuk berdagang. Wasaif, pada musim panas mereka berdagang di Syam, yaitu daerah Palestina, Yordan dan sekitarnya. Itu sudah biasa sejak zaman jahiliyah, sudah terbiasa dengan praktek jual beli tijarah, sehingga banyak di dalam ayat Al-Quran Allah mengungkapkan tijarah, yaitu praktek perdagangan untuk memberikan kemudahan pemahaman kepada bangsa Arab saat itu dan kita pada umumnya. Perdagangan itu kita ingin untung. Kalau perdagangan yang rugi berarti di sini ada sesuatu yang salah. Orang-orang munafik itu seolah-olah melakukan praktek perdagangan yang rugi. Seharusnya mereka mendapat petunjuk, tapi petunjuknya digadaikan, dijadikan sebagai ongkos untuk membeli kesesatan. Nah, itulah mereka tidak memiliki akal dalam hal ini. Berikutnya adalah tentang mufradat lughawiyah, arti kosakata secara bahasa. Kata-kata yang disebutkan dalam ayat ini, khalau ila syayatinihim, yakni raja'u. Khalau adalah mereka kembali, ila syayatinihim, kepada setan-setan mereka, atau berada di tempat sepi mereka bersama dengan orang-orang yang disebut di sini syayatin ya. Syayatin adalah jamak daripada syaitan. Mereka adalah rekan-rekan mereka yang sama-sama kafir, para pemimpin dan petinggi mereka. Itu disebutkan bukan ila ru'asaihim, kepada pimpinan-pimpinan, tapi Allah supaya lebih mantap dalam menyebutkan kesesatan para pemimpin itu dengan kata-kata syayatin. Kalau jin ini makhluk jenis yang umum, ada jin yang mukmin, ada jin yang kafir. Nah, jin yang kafir itulah disebut setan. Jadi di sini golongan setan dari manusia, orang-orang kafir yang pura-pura masuk Islam, para pemimpin orang-orang munafik itulah disebut syayatinihim. Kemudian kata-kata mustahziun, arti kata-kata istihza adalah meremehkan dan menghina atau mengolok-olok. Ini adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang munafik itu adalah orang-orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, batinnya tetap ingkar, tidak percaya dengan rukun-rukun iman, tidak percaya dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW, tetapi seolah-olah zahirnya mereka adalah orang-orang yang beriman. Allahu yastahzi'u bihim, artinya Allah akan membalas penghinaan mereka, olok-olokan mereka dengan menangguhkan mereka, lalu menimpakan hukuman kepada mereka, membiarkan mereka berbaur dengan kaum muslimin, tapi pada saatnya Allah akan menimpakan hukuman keras kepada mereka. Di sini dipakai metode musyakalah, lafadznya sama tetapi maknanya berbeda, agar kalimatnya selaras sehingga lebih ringan untuk diucapkan daripada memakai lafadz yang berbeda ya. Kalau konotasi kata-kata penghinaan itu adalah hal yang negatif, maka sebenarnya kita tidak boleh memberikan label ya, sifat yang buruk kepada Allah. Tetapi nanti ada penjelasannya ya tentang masalah sifat-sifat Allah. Sifat salbiyah, sifat-sifat negatif tidak boleh kita berikan kepada Allah. Tapi kalau Allah menyampaikan sendiri sifat tersebut, maka di sini
Kita baca apa adanya, tidak kita takwilkan. Seperti itulah sifat orang-orang yang beriman. Sikap kita mensikapi sifat-sifat Allah Ta'ala adalah tauqifiyah. Sifat Allah itu sifatnya tauqifiyah, saklek, kaku, tidak bisa kita karang-karang sendiri. Yang diberikan keterangan sifat Allah di dalam Al-Quran, kita imani apa adanya. Yang diberikan keterangan oleh Rasulullah tentang sifat Allah, kita imani apa adanya. Tidak kita tahrif atau tidak kita rubah maknanya. Kemudian kata-kata arti daripada yamuduhum adalah menambah atau membiarkan mereka. Sedangkan arti daripada tughyanihim adalah sikap mereka yang melampaui batas dan berlebih-lebihan dalam kekafiran atau kesesatan mereka. Dan arti ya'mahun adalah bingung atau buta terhadap kebenaran. Ia berasal dari kata-kata al-amahu yang artinya adalah kesesatan basir, kesesatan mata batin, mata hati, tidak mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak. Itulah sifat-sifat orang-orang munafik ini. Nah, jemaah sekalian, tentang sebab turunnya ayat yang ke-14 yang dalam hal ini saya buka-buka literatur, memang referensinya lemah ya, sanadnya lemah. Tapi ini kita baca sebagai wacana saja ya. Para ahli tafsir menyebutkan riwayat bahwa ayat ini turun berkaitan dengan tokoh gembong munafikin yang sudah berkali-kali kita sebutkan namanya, Abdullah bin Ubay bin Salul dan rekan-rekannya yang munafik tatkala dia memuji kepada Abu Bakar, kepada Umar dan Ali setelah dia berkata tentang mereka kepada kawan-kawannya, lihatlah bagaimana aku akan mengusir orang-orang tolol ini dari kalian. Maka turunlah ayat ini. Jadi mereka setelah dipuji-puji, kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul kembali kepada teman-temannya itu mengolok-olok. Nah, itulah sifat kaum munafikin yang bermuka dua ya. As-Suyuti mengatakan sanadnya lemah. Nah, sebagai kalimat untuk memperjelas redaksi daripada sababun nuzul tadi dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan ayat tersebut turun berkenaan dengan Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya. Pada suatu hari mereka bertemu dengan sekelompok sahabat Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Ubay berkata, lihatlah bagaimana aku menjauhkan orang-orang bodoh ini dari kalian. Kemudian dia pergi menghampiri Abu Bakar dan memegang tangannya, memberikan pujian ya, kepada Abu Bakar. Selamat datang As-Siddiq, Tuan Bani Tamim, Syekhul Islam, orang kedua setelah Rasulullah SAW saat berada dalam gua, juga orang yang mencurahkan diri dan hartanya demi Rasulullah. Jadi memuji-muji kepada Abu Bakar saat datang ke Madinah. Kemudian dia memegang tangan Umar dan berkata, selamat datang Tuan Bani Adi bin Ka'ab Al-Faruq yang kokoh di dalam agama Allah, juga orang yang mencurahkan diri dan hartanya demi Rasulullah. Kemudian dia memegang tangannya Ali dan berkata, selamat datang sepupu Rasulullah dan menantu beliau, Tuan Bani Hashim setelah Rasulullah. Kemudian mereka pergi secara terpisah. Lalu Abdullah bin Ubay berkata kepada kawan-kawannya, setelah Abu Bakar, Umar, Ali pergi, tidak ada di hadapannya, dia bertemu dengan kawan-kawannya, mengatakan begini, bagaimana pendapat kalian tentang apa yang telah aku lakukan tadi? Jika kalian melihat mereka, maka lakukanlah seperti apa yang aku lakukan. Maka mereka memujinya, kawan-kawannya memujinya. Kemudian orang-orang muslim menemui Nabi dan menceritakan tersebut, maka turunlah ayat ini.
Nah, inilah lebih jelas daripada sababun nuzul. Memang inilah ya, karakter orang munafik berwajah dua, bermuka dua seperti ini. Satu saat mereka memuji, tapi sebenarnya mereka dalam batinnya membenci kepada para sahabat Rasulullah SAW. Itulah tokoh sentral Abdullah bin Ubay bin Salul, yang sebenarnya putranya itu Muslim. Putranya Abdullah itu dikasih nama oleh Rasulullah juga sama dengan Abdullah. Jadi Abdullah bin Abdillah bin Ubay. Abdullah bin Abdillah ini adalah Muslim, ayahnya munafikin. Tapi pada saat Abdullah bin Ubay yang tokoh munafik ini meninggal dunia, itu anaknya lapor kepada Rasulullah SAW dan meminta Rasulullah untuk hadir takziah dan memberikan penghormatan kepada ayahnya, minta burdah kain jubahnya Rasulullah untuk dijadikan sebagai kain kafan. Saya baca kisah ini luar biasa ya. Rasulullah SAW yang sering sekali didolimi oleh Abdullah bin Ubay, pada saat kematiannya itu beliau sama sekali tidak ada dendam dalam diri Rasulullah, malah mendatanginya. Beliau sangat tahu ini orang Yahudi, tokoh munafikin ya, tapi beliau rela menghadiri pada saat Abdullah bin Ubay meninggal dunia, bahkan memberikan burdah yang terbaik yang beliau miliki untuk dijadikan sebagai kafan, bahkan mensolatinya sampai ditegur oleh Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, dia kan orang munafik, orang kafir, kenapa Anda mensolati? Beliau diam, kemudian Allah memberikan teguran pada saat berikutnya, wala tusalli alaihim di surat At-Taubah ya. Jangan solati orang-orang kafir itu ya. Baru kemudian berhenti beliau, pada tahap berikutnya tidak melakukan amal seperti itu ya. Jadi luar biasa betapa lapang dadanya Rasulullah menghadapi musuh-musuh Islam seperti itu, yang jelas-jelas ya, beliau sangat tahu tentang bagaimana kekafiran Abdullah bin Ubay, tetapi beliau membebaskan dirinya dari segala macam dendam dan kebenciannya. Luar biasa. Berikutnya sebenarnya adalah tentang tafsir dan penjelasan. Pada masa kenabian, ini adalah salah satu di antara sekian kejadian yang melibatkan kaum munafik dan kaum Yahudi, yang mana mereka ini seperti setan, bahkan lebih buruk dari setan. Kejadian ini tidak dapat dibanggakan, sebab kebenaran akan terungkap tidak lama lagi dan fakta akan terlihat jelas. Setiap orang yang berdusta, berpengetahuan minim dan berpandangan pendek tidak memandang masa depan. Apabila mereka berada di tempat sepi dengan rekan-rekannya dan para pemimpinnya, mereka saling mendukung dan berkata satu sama lain, kami sama dengan kalian. Tetapi bila bertemu dengan orang-orang beriman, mereka menyatakan keimanan mereka, dan Allah mengungkap keadaan mereka, tidak peduli dengan mereka, dan Allah akan memberi balasan kepada mereka seberat-beratnya, serta membuat mereka tambah bingung dan sesat dalam segala urusan mereka. Selanjutnya, karena mereka mengabaikan akal dalam memahami kitabullah, yaitu Al-Quran, dan meninggalkan jalan yang lurus serta menolak bukti-bukti kebenaran agama ini lantaran rasa dengki dan sikap zalim, maka seolah-olah mereka melakukan transaksi tadi ya, tijarah yang merugikan. Mereka membayar hidayah sebagai harga kesesatan. Mereka menjual cahaya dengan kekafiran dan hawa nafsu yang sesat. Mereka tidak beruntung dalam perniagaan ini, sebab azab neraka telah menanti mereka. Abdullah bin Abbas berkata, mereka mengambil kesesatan dan meninggalkan petunjuk hidayah. Artinya mereka memilih kekafiran dan menukarkan dengan iman. Itulah kerugian yang mereka dapatkan. Dan ini juga sebagai peringatan bagi kita ya. Kalau kita sudah mendapat hidayah,
kalau kita sudah hijrah kepada kebenaran, kita sudah memilih jalan dakwah, jalan lurus, maka harus istiqomah. Jangan sampai kita gadaikan hidayah yang kita dapatkan dengan kesesatan. Sebagaimana naudzubillah saudara-saudara kita sebagian ya di daerah pinggiran, daerah minoritas yang secara ekonomi mereka pas-pasan bahkan kekurangan, ketika datang orang-orang misionaris, orang-orang non-muslim ya, memberikan pendekatan-pendekatan secara pragmatis dalam bentuk uang, makanan dan lain-lain, akhirnya mereka tertarik ikut kepada kegiatan-kegiatan orang non-muslim ini dan menggadaikan hidayah petunjuk, dan akhirnya mereka naudzubillah min dzalik murtad dari ajaran Islam. Naudzubillah min dzalik. Allah menyebutkannya dengan kata syira atau membeli agar lebih luas maknanya. Sebab jual beli dan perdagangan berpangkal pada tukar menukar barang. Dan bangsa Arab tadi sudah kita sampaikan biasa memakai kata ini tentang penukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Allah menisbatkan laba kepada perniagaan sesuai dengan kebiasaan bangsa Arab dalam ucapan mereka, robiha bay'uka, daganganmu beruntung, ataupun khasirat syafqatuka, transaksimu merugi, yang maknanya engkau untung atau rugi dalam perniagaanmu. Mereka tidak mendapatkan hidayah dalam membeli kesesatan. Ya, sekali lagi ini untuk memahamkan secara mudah kepada bangsa Arab saat itu dan kepada kita semuanya tentunya ya. Berikutnya adalah tentang fikul ahkam awil, fikul haya awil ahkam, fikih kehidupan ataupun hukum-hukum. Balasan dan hukuman menimpa setiap orang yang menukar kekafiran dengan iman, menukar kesesatan, kebatilan, kegelapan dan kebengkokan dengan hidayah. Al-Quran cahaya dan manhaj yang lurus, sebab mereka menyia-nyiakan modal yaitu fitrah bersih yang mereka miliki dan kesiapan akal untuk memahami berbagai hakikat ya. Ada kisah bagaimana para atau sebagian generasi salafus saleh kita ya, baik itu golongan sahabat tabi'in dan berikutnya, sebagian kecil dari mereka yang murtad. Di antaranya adalah salah seorang Malikul Ghassan, Raja Ghassan saat itu, yang bernama Jabalah Ibnul Aiham kalau tidak salah ya. Beliau menyatakan diri masuk Islam bersama dengan pasukannya, dengan anak buahnya, datang dari Ghassan ke Madinah, kemudian menyatakan diri masuk Islam. Pada musim haji, beliau ini melakukan haji dan tawaf di sekitar Ka'bah. Tanpa sengaja kain ihramnya itu diinjak oleh jamaah yang lainnya yang dalam kondisi tidak sengaja lah, tapi ada potensi jahiliyah dalam dirinya, secara spontanitas emosi, maka dilihatlah yang menginjak itu dan ditampar mukanya. Karena emosi tadi ada potensi jahiliyah ya, terpendam dalam dirinya ketika dulu masih belum Islam ya. Jadi ditampar muka orang itu ya. Kemudian selesailah prosesi jamaah haji. Selesai pelaksanaan jamaah haji, orang yang menampar ini lapor kepada Khalifah Umar bin Khattab. Wahai Khalifah, saya pada saat tawaf itu ditampar oleh salah seorang jamaah. Oh ya, bagaimana kriterianya? Begini, begini, begini. Wah, maka Umar tahu bahwasanya yang menampar itu adalah Raja Ghassan yang bernama Jabalah Ibnul Aiham tadi. Maka dipanggil, diklarifikasi, apakah betul Anda yang menampar muka orang ini pada saat tawaf di sekitar Ka'bah? Kata orang ini betul. Maka kata Umar, Anda harus dikisos. Dikisos artinya dibalas, bukan dikisos dihukum mati, bukan ya. Kisos artinya hukum balas.
Anda menampar, dia harus menampar Anda sebagai balasan. Nah ini sekali lagi ya, potensi jahiliyah masih ada dalam dirinya. Sebagai seorang raja yang harus dihormati, nggak mau. Saya nggak mau mendapatkan imbalan tamparan dari orang itu. Loh, ini hukum Islam ya, Anda harus bisa menerima. Maka dia berpikir-pikir, saya tetap tidak mau. Maka ya nggak tahu ya, ada bersitan setan atau bagaimana. Kata dia, kalau seperti ini hukum Islam yang saya nggak srek, saya mau murtad saja kembali kepada agama saya. Kata Umar dikata lagi, hukuman orang yang murtad harus dihukum mati. Bukan hanya kismis ya, bukan hanya hukum balas. Kalau murtad kamu dari Islam dihukum mati. Wah, dia tambah kaget. Oh gitu ya. Maka dia minta waktu untuk berpikir-pikir. Saya minta waktu supaya berpikir bagaimana memilih tetap Islam ataukah kembali kepada agama saya. Maka dia dikasih waktu pulang dan nggak tahu ya, dia akhirnya berpikir, mengerahkan anak buahnya dan malam-malam hari keluar dari Madinah, keluar terus ke utara sampai sana, sampai Turki, sampai Konstantinopel saat itu, dan akhirnya murtad, hidup dalam kondisi yang sengsara dan meninggal dalam keadaan yang su'ul khotimah. Nah, itu contoh ya, kemurtatan yang dilakukan sebagian para pendahulu kita. Mereka tidak mensyukuri nikmat hidayah, tidak merawatnya dengan baik, akhirnya mendapatkan su'ul khotimah, akhir kehidupan yang buruk. Jemaah sekalian, sudah dimaklumi bahwa manusia mencap pedagang yang rugi, yang menyia-nyiakan seluruh modalnya dan tidak menebus kerugian yang dialaminya itu dalam transaksi lain, bahwa ia dungu, tolol, tidak punya pikiran ya. Demikian pula orang munafik. Selain itu, yang jadi patokan dalam undang-undang Al-Quran dalam menetapkan benarnya keislaman seseorang adalah ketulusan hati, bukan semata-mata pernyataan di bibir ya, bukan semata-mata Islam KTP, Islam identitas, Islam secara zahir saja itu tidak penting. Yang penting adalah ketulusan hati, kebenaran keimanan dalam diri kita, dalam batin kita, dalam hati kita. Kesimpulannya yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili, Allah menyebutkan 4 macam keburukan orang-orang munafik. Masing-masing keburukan itu cukup untuk menimpakan hukuman terhadap mereka. 4-nya adalah: 1, mereka memperdaya Allah. Penipuan adalah perbuatan yang tercela, dan sesuatu yang tercela harus dibedakan dari yang lainnya agar perkara yang tercela tersebut tidak dikerjakan. Yang kedua, mengadakan perusakan di bumi dengan mengobarkan fitnah, memprovokasi kaum musuh terhadap kaum muslimin, dan menyebarkan desas-desus yang tidak benar. Yang ketiga adalah berpaling dari keimanan dan keyakinan yang benar yang tertanam dalam hati yang selaras dengan perbuatan. Dan yang keempat adalah bimbang dan bingung, terombang-ambing dalam kezaliman dan sikap yang melampaui batas yang wajar dengan cara mengada-ada atas nama kaum mukminin dan mencap mereka sebagai orang yang dungu, padahal sebenarnya mereka sendirilah yang tolol, yang tidak menggunakan akal sehat, orang yang berpaling dari bukti atau petunjuk lalu mencap orang yang berpegang kepadanya sebagai orang yang tolol, yang sesungguhnya mereka sendirilah yang tidak menggunakan akalnya. Juga karena orang yang menjual akhiratnya dengan imbalan dunia, maka dialah orang yang bodoh, yang tidak cerdas ya. Juga karena orang yang memusuhi Muhammad SAW berarti memusuhi Allah, dan tindakan demikian hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak berakal. Jadi kedunguan terbatas pada diri mereka saja. Mereka punya semacam perasaan bahwa mereka terseret ke dalam arus hawa nafsu mereka, tidak mengikuti petunjuk para pendahulu mereka, dan dalam hal keselamatan serta kebahagiaan mereka bertumpu kepada angan-angan dan dalih-dalih palsu.
yang sebagaimana gambarannya di surat Al-Baqarah ayat 80 ya. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Inilah klaim ahlul kitab ya. Mereka seolah-olah umat yang bebas dari api neraka. Atau perkataan yang lainnya, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Orang-orang Yahudi Nasrani, orang ahlul kitab mengatakan kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, umat yang terpilih, yang diistimewakan, sehingga mereka seolah-olah bebas melakukan dosa-dosa, toh Allah nanti akan mengampuninya. Ini kalau bisa kita simpulkan, ini kesimpulan dari saya sendiri terkait dengan rentetan ayat yang panjang dari surah Al-Baqarah ayat 8 sampai 16 tentang ciri-ciri sifat-sifat kaum munafikin. Ada 10 ini. Yang pertama, mereka mengucapkan iman dengan lisan tetapi hati penuh dengan kekafiran. Yang sudah pernah kita jelaskan ya. Ini nifak i'tiqadi, nifak secara keyakinan, secara keimanan ya. Ada lagi nifak kecil, adalah nifak amali yang tidak sampai mengkafirkan. Yang kedua, menipu Allah dan kepada kaum muslimin. Yukhadi'unallaha walladzina amanu, yang mereka melakukan tipu daya kepada Allah, membohongi kepada Allah dan juga kepada kaum muslimin. Yang ketiga, fi qulubihim marad, dalam diri mereka ada penyakit hati. Fazatahumullahu marad, maka Allah menambahkan. Jadi hatinya sakit. Orang yang sakit itu kalau nggak diobati maka semakin menjalar kepada yang lainnya, sehingga komplikasi akhirnya. Yang keempat adalah berbuat kerusakan di bumi, berbuat kemaksiatan, berbuat kezaliman di muka bumi ini. Yang kelima, menuduh kepada orang-orang yang beriman sebagai orang-orang yang bodoh tadi yang sudah disebutkan tadi ya. Mereka seolah-olah orang yang cerdas dan menuduh orang-orang pengikut para nabi itu adalah orang-orang yang tidak berakal, tapi malah sebaliknya ya. Justru para pengikut Rasulullah, orang-orang beriman adalah orang-orang yang menggunakan kecerdasannya, dan orang-orang munafik itulah orang-orang yang tidak berakal. Yang keenam, mereka ini suka memutarbalikkan fakta ya. Yang kalau dalam bahasa sekarang adalah playing victim ataupun framing. Ada fakta yang seperti ini, tapi kalau dia profesinya sebagai wartawan, maka di framing seolah-olah, dipotret seolah-olah seperti ini, tidak sesuai dengan faktanya. Nah, itulah ciri-ciri orang munafik. Dia punya misi tertentu untuk menyebarluaskan kebohongan dan merusak tatanan kedamaian di antara masyarakat, maka memutarbalikkan fakta. Yang ketujuh, berpura-pura iman saat bersama dengan kaum muslimin, saat kembali kepada golongannya mereka menyampaikan kekafirannya. Yang kedelapan, mengobarkan api permusuhan, provokasi, fitnah kepada kaum muslimin ya. Sukanya adalah menyebarluaskan aib sesama kaum muslimin, sehingga satu di antara yang lain saling memusuhi, antara golongan kelompok kaum muslimin satu dengan kelompok yang lainnya, antara tokoh ini dengan tokoh ini, dicari hal-hal yang negatif, kemudian menjadikan permusuhan di antara para pendukungnya masing-masing. Yang kesembilan, bimbang dan bingung dalam kezaliman. Dan yang ke-10, mereka berpaling dari kebenaran serta mereka menukar kebenaran dengan kebatilan. Inilah kurang lebih di antara 10 sifat-sifat buruk kaum munafikin yang sekali lagi ini adalah harus kita waspadai ya. Kita harus waspada terhadap sifat-sifat ini. Kata Hasan Al-Basri, orang yang merasa khawatir dirinya dari sifat nifak, itulah orang mukmin yang sesungguhnya. Tapi kalau orang yang merasa aman dari penyakit nifak, berarti dia orang munafik tanpa dia sadari. Maka hati-hati ya. Nah, ada tambahan kaidah tentang sifat-sifat Allah.
Sifat Allah itu semuanya tinggi, sifat yang sempurna dan terpuji. Tidak ada kekurangan padanya dari segala sisi. Sifatul ulia. Jadi kalau al-asmaul husna, nama-nama Allah yang baik, as-sifat al-ulia, sifat yang maha tinggi yang dimiliki Allah. Dan ada dua macam pembagian, ada beberapa klasifikasi, diantaranya klasifikasi Allah memiliki sifat dua macam, yaitu sifat tsubutiyah dan sifat salbiyah. Sifat tsubutiyah artinya sifat yang positif, yang tetap, yang Allah senantiasa memilikinya, mengandung makna kesempurnaan. Dan sifat ini ada dua macam. Sifat dzatiyah terkait dengan sifat fisik Allah, bukan terkait dengan kehendaknya. Sifat ini selalu melekat pada Allah, seperti Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha berkehendak, Allah maha mengetahui, dan lain-lain. Itu sifat yang melekat pada diri Allah Ta'ala. Yang kedua sifat fi'liyah, sifat perbuatan, yaitu yang terkait dengan kehendaknya, dan sifat ini tidak melekat padanya. Dikerjakan atau ditinggalkan terserah kehendak Allah. Seperti sifat istiwa, bersemayam di atas arsy. Allah tertawa, Allah takjub, Allah turun ke langit dunia, Allah datang pada hari kiamat. Ini sifat fi'liyah. Kalau Allah berkehendak, maka Allah berkehendak. Kalau Allah tidak berkehendak, Allah tidak berkehendak. Allah tertawa dengan dua orang mukmin atau dua orang ya, yang mana masing-masing itu sama-sama masuk ke surga ya, yang nantinya orang tersebut pada saat di akhirat itu sama-sama masuk ke surga. Kemudian Allah takjub, Allah juga sangat menerima ya, gembira menerima taubatnya, sebagaimana orang yang kehilangan barang seseorang, yang kehilangan barang yang diinginkan, ketika dia menemukan dia sangat gembira, maka Allah sangat gembira menerima taubat orang-orang yang beriman. Kemudian sifat yang kedua, sifat salbiyah, yaitu sifat yang mengandung makna yang bertentangan dengan kesempurnaan Allah dalam rangka menetapkan kebalikannya, seperti menafikan sifat rasa kantuk dan tidur, yang dimaksudkan untuk menetapkan kebalikannya itu al-hayyu dan al-qayyum di ayat kursi ya. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Jadi kalau hati-hati baca ayat kursi, la-nya harus panjang ya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah sama sekali tidak pernah kantuk, tidak pernah tidur. Itu menetapkan tentang al-hayyul qayyum. Allah maha hidup dan Allah maha berdiri ya. Allah selalu tidak pernah tertidur, tidak pernah ngantuk. Kalau kita baca lanya pendek, maka menjadi lam taukid tadi, yaitu penguat. Itu adalah bertentangan dengan artinya. Kemudian sifat al-maut, kematian, al-jahlu, bodoh, an-nisyan, lupa, at-ta'ab, lemah, itu sifat negatif, tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah. Ini saya maksudkan dalam rangka untuk komentar tadi ya, Allah yastahzi'u ya, Allah memiliki mengolok-olok, menghina. Itu adalah masuk sini sifat fi'liyah ya. Allah berkehendak seperti itu sebagai balasan atas perbuatan orang-orang munafik ya. Allah a'lam bishawab. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menambah kewaspadaan kita kepada sifat-sifat kemunafikan. Mudah-mudahan Allah menjaga diri kita semuanya, keluarga kita semuanya dari sifat-sifat negatif ini, dan mudah-mudahan kita istiqomah di jalan kebenaran. Mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah, dipertemukan, dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.